Shalom saudara yang terkasih, saya memberi judul kali ini adalah kuburan air. Agak unik memang, karena ini merupakan bagian dari pengalaman saya ketika kami menggali sumur di Tahulu, desa yang kelima. Apa yang terjadi? Nah, saya akan ceritakan. Dan untuk itu, kalau dari kata Tahulu sendiri, sebenarnya itu berarti kolam renang putri kerajaan. Atau dikatakan Tahulu berarti artinya air yang diberkati. Tetapi yang saya temukan bukan seperti itu. Di desa Tahulu ini kami menggali sumurnya, tetapi apa yang kami dapati, ini sudah kami tampung air, kami memasukkan air untuk ngebor ke dalam sumur bornya. Yang terjadi apa? Air yang kami tampung, yang kami siapkan, itu tidak pernah bisa membantu untuk mengebor sumur ini. Karena seolah-olah air itu masuk dan menghilang di dalam tanah, sehingga bor kami tidak bisa masuk. Ini yang kami temukan di desa Tahulu. Dan saya mencari refleksinya dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat hal seperti ini. Saudara yang terkasih, ketika saya sudah melihat semuanya ini, apa yang saya baca dalam Alkitab, dalam teks dalam Yeremia pasal 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Kalau kita melihat konteks di kitab Yeremia ini bicara tentang sebuah pertanian kuno, model pertanian kuno, di mana mereka disebut dengan pemanen air, di mana tangki dalam tanah dibuat tangki dari batu-batu, kemudian mereka buat supaya kedap air, atau di gunung batu dipahatin supaya mendapatkan sebuah sumur. Dan itu dipakai untuk memasukkan air ke dalam tangki itu pada waktu musim hujan. Dan dipakai ketika musim panas, di mana semua kekeringan, bisa diambil air untuk menyiram tanaman, untuk makan, minum ternak, dan sebagainya. Tapi ini terjadi ketika kita melihat sumur Dotan, di mana Yusuf dimasukkan di sumur kering itu. Ini terjadi di Perjanjian Lama. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat makna rohani, makna spiritualitasnya seperti apa? Kolam bocor adalah segala sesuatu yang dicari manusia di luar Tuhan untuk memuaskan jiwa mereka. Ini adalah simbol dari berhala, kekuatan politik, ambisi pribadi, kesenangan duniawi yang diharapkan bisa memberi kebahagiaan, tetapi pada kenyataannya selalu mengecewakan dan tidak pernah bisa memuaskan dahaga kita. Saya mengajak kita untuk melihat pada bagian aplikasi dari tragedi kolam yang bocor ini. Saudara, ada 2 kesalahan fatal yang dilakukan oleh manusia pada zaman ini. Pertama, mereka meninggalkan sumber air yang hidup, yaitu Tuhan. Kemudian mereka menggali kolam yang bocor dalam dunia ini dan mengandalkan kebisaan manusia. Ini bisa bilang uang dicari dengan sebanyak-banyaknya, tetapi saya katakan bahwa uang itu bisa habis. Jabatan bisa digantikan, kita tidak bisa bertahan dengan jabatan apa yang ada, bisa digantikan kapan saja. Pujian manusia bisa berubah menjadi cacian hanya dalam waktu semalam. Nah, ini kesalahan fatal yang kita lihat. Coba kita lihat fakta kontrasnya, yaitu bahwa kalau kita bicara aspeknya, kita bicara sumber air dan kolam bocor, kita bandingkan. Kalau asal air, sumber yang luar biasa adalah air yang terus mengalir, itu Kristus. Tapi kolam bocor adalah air tada hujan yang kalau retak semua akan sia-sia, manual. Kemudian kualitas airnya ini pasti bersih, segar, air dari Tuhan. Tetapi kolam bocor ada hanya genangan, air yang bau dan kotor. Dalam usaha Tuhan memberikan air yang berlimpah gratis, tetapi dari segi usaha mereka, kolam bocor ini seperti kerja keras, gali, pahat dan sebagainya. Ya, dalam ketahanan tidak pernah kering air yang Tuhan berikan. Tetapi kolam bocor kemudian amblas, airnya tidak ada, tidak bisa ditampung dan semuanya menjadi sia-sia. Aplikasinya pada zaman sekarang, kita bicara tentang kolam validitas digital, media sosial, dan eksistensi. Apakah itu kolam produktivitas berhala? Di mana apa? Semua kita larikan untuk bekerja, untuk mencari uang.
Sehingga apa? Sehingga itu seolah memuaskan kita, tapi semua bisa habis selesai. Kemudian kolam hiburan digital tanpa batas. Kita bisa doom scrolling dan sebagainya. Atau kita bicara kolam intelektualisme, kontrol, mandiri. Seolah-olah manusia bisa melakukannya semua sendiri dengan kekuatannya. Refleksi bagi kita, apakah jiwa Anda saat ini yang merasa hampa, merasa lelah, atau cemas secara emosional dan spiritual? Apakah kolam bocor Anda? Apakah itu gadget kita, validitas di media sosial, atau ambisius pribadi yang membuat Anda menjauh dari Tuhan? Saya katakan, buanglah semuanya itu dan datang padanya, sumber air hidup sejati yang memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kita masuk pada bagian yang menentukan kisah tentang tragedi kolam bocor dibandingkan dengan bangunan spiritual. Saudara yang terkasih, gambar ini mau memberikan kepada kita bahwa kalau kolam bocor itu terlalu terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak lagi membentuk bangunan spiritual formation, bangunan rohani kita. Padahal seharusnya kita membangun bagian fisik kita, menjaga kekuatan kesehatan kita, tapi juga bangunan rohani. Dalam Roma pasal 12 ayat 1, ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, jadi berubah. Jangan serupa supaya kita tidak sama dengan dunia ini, tetapi apa? Kita berubah, renewing your mind, pembaruan budi. Berubah dalam pengertian metamorfosis. Kalau kita lihat pemikiran kita berubah, kemudian kita juga melihat bagaimana metamorfosis terjadi, bagian seluruh kehidupan kita berubah dan dibaharui terus-menerus. Ya, itu akan membuat kita semakin dewasa dalam Tuhan. Dalam Galatia pasal 4 ayat 19, hai anakku, anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin, ini Paulus, sampai rupa Kristus menjadi kenyataan, menjadi nyata dalam kamu. Artinya apa? Paulus terus mendesak kita untuk memberikan pasal-pasal hidup kita, di mana itu akan membuat rupa Kristus semakin nyata, semakin terus-menerus nyata dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan auris, di mana satu kejadian di mana akan terjadi di masa depan, rupa Kristus itu nyata dalam kehidupan kita melalui sedikit demi sedikit pembaharuan yang Tuhan berikan. Kalau dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24 dikatakan tentang ayat 23, kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, renewing your mind, your spirit, rohmu, dan itu juga pikiranmu, supaya apa? Kamu mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui, diciptakan menurut kehendak Allah. Artinya apa? Ada sebuah proses yang terus-menerus membuat kita semakin sadar akan hidup kita dan membawa kita untuk semakin serupa dengan Kristus, maupun suatu transformasi terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat ini, ada sesuatu yang masuk dalam hidup kita berproses terus. Bagaimana membangun spiritual formation? Ini ada intimasi dengan Tuhan, kita jalan menurut firman Tuhan, dan kita mau melakukan hidup kita. Kalau kita bicara tentang melakukan hidup kita sekian lama, 40 tahun, terus kita tidak bertumbuh dalam intimasi maupun dalam belajar firman Tuhan seperti kotak ini. Dia hanya bertumbuh tinggi seperti ini tapi kecil. Padahal yang Tuhan harapkan terjadi dalam kehidupan kita adalah semua sisi itu dibangun. Jadi kotak ini semakin besar dan semakin besar seperti ini. Saudara, saya punya teman-teman dari anak-anak persekutuan pelajar Kristen. Mereka dibangun sampai dengan sudah 40 tahun berlalu. Ada yang menjadi pendeta, banyak yang menjadi pendeta. Bahkan ada majelis-majelis di gereja yang benar-benar bertumbuh dalam rohani mereka sejak 40 tahun. Dibangun terus-menerus. Kalau ini adalah teman-teman di Petra, sampai sekarang ada persekutuan Fakta, di mana kita bisa berkumpul bersama, kita semakin melihat bahwa ada yang menjadi pendeta dari fakultas sipil, dari fakultas mesin dan sebagainya. Tapi biarlah itu terus-menerus dibangun. Jangan sampai berhenti. Kalau ini adalah teman-teman dalam majelis di gereja, di mana saya terlibat sebagai presbiter. Pada waktu itu terus dibangun. Kita membuat sebuah persekutuan namanya Pronimus Ministry. Untuk apa? Untuk supaya kami tidak 5 tahun dipilih lagi, tetapi tidak ada bangunan rohani yang hidup
dalam kehidupan kita. Dan ini adalah dari tahun 2002, sekian tahun lalu, belasan tahun yang lalu, ketika dimulai oleh seorang hamba Tuhan yang sederhana, Pak Tan, ini di perumahan di tempat kami, dan persekutuannya hidup sampai sekarang. Ya, walaupun memang diproses oleh waktu, ada beberapa teman yang tetap teguh untuk berjalan bersama. Semua ini merupakan sebuah proses di mana apa? Kita melihat bahwa ada bangunan yang dibangun dalam kehidupan kita, dan bangunan itu akan semakin hari semakin besar, entah sampai dengan kapan Tuhan memanggil kita. Saya berharap ini membingkai kita dalam pemahaman yang benar tentang firman Tuhan.